Mbak R, kita buka kartunya ya. Mbak R, kita buka kartunya. Kartu keluar pertama, ketidakadilan. Ada sesuatu ketidakadilan. Divine Feminine mendapatkan kejelasan dari semesta untuk menyeimbangkan keadaan. Di sini ada orang memberikan suatu hal untuk menyeimbangkan kejelasan, untuk menyeimbangkan status hukum ya, status hukum yang tergantung ini ada turut campur tangan dari semesta. Ini energimu yang sudah move on, energimu yang sudah move on. Ini ada kestabilan. Ini ada turut campur tangan dari Tuhan, turut campur tangan dari semesta, dan di sini ada Knight of Swords. Ini ada sebentar, energinya berbeda ini sebentar. Apa Knight of Swords? The World Cyclus. Tidak mau bertahan lagi. Jadi di sini ada energi dari sama-sama move on. Sama-sama sudah tidak mau berada di siklus, sama-sama sudah tidak mau mempertahankan lagi keadaan. Sini ada permintaan damai. Di sini ada perjuangan untuk mempertahankan hubungan. Di sini ada permintaan maaf. Di sini masih mau berjuang, di sini masih mau mempertahankan, di sini masih mau. Kartunya bagus semua. Oke, di sini ada yang curang, ada pesan. Oke, di sini ada Divine Masculine yang bawa pesan bahwa ini semua ada kecurangan. Ada Star, menunggu hasil, stres, menunggu hasil sidang dengan stres. Bentar. Dia masih rindu. Di sini pergumulan. Kartunya ini adalah pergumulan. Di satu sisi dia mau pulang, dia mau melanjutkan untuk bersama tapi tidak bisa. Dia mau maju juga tidak bisa. Dia terhianati dia sakit hati sendiri. Dia ini melanggar peraturan, dia ini yang selingkuh, dia ini yang curang, dia ini yang bohong. Dan di sini ini udah apa bahasanya? Ini dia diseimbangkan oleh semesta. Kamu mau apa?
kayak gitu. Ini pasangan Mbak ini ditanyain sama semesta, kamu mau apa? Dari hubungan seperti ini nih kamu mau apa? Kalau kamu mau selesai, ayo saya bantu selesaikan. Kalau mau tidak selesai, ya saya bantu. Kamu harus menyembuhkan segala traumamu dulu. Dan di sini dia seperti terbunuh dengan kelakuannya sendiri. Dia seperti terhianati dengan tersungkur oleh perbuatannya sendiri. Dia nggak ngerti dia mau apa. Dia nggak mau kehilangan Mbak, tapi dia nggak bisa sama Mbak. Dan di sini dia kebanting-banting dengan karmanya dia, apa yang dia sentuh itu sakit hati, isinya dia sakit hati. Dia sakit hati sendiri dengan karma yang dia bikin. Ini kita ngomongin pasanganmu berarti Mbak ya, ini kartunya. Nah, dia di sini beban dia. Menggantung hubungan ini dia beban juga. Menyesal dia ini. Dilema. Dia mau berkomitmen mau minta maaf tapi dia dalam kondisi terpuruk. Apa yang dia pegang gagal, dia malu mau pulang. Akhirnya nyolot. Ayo deh cerai. Tapi dia stres juga, nggak bisa tidur, dia mikirin Mbak. Dia bimbang. Karena begitu banyak sekali hal yang dia sembunyikan. Dia masih keblibet, masih di dalam siklusnya dia yang banyak pilihan, yang masih banyak keraguan-raguan, masih banyak segala sesuatu yang dirahasiakan. Dia nggak mau berhadapan dengan Mbak. Dia nggak mau. Ini dilemanya dia ini yang ketarik di sini. Ini dilema di kepalanya dia. Dia mau putus, dia nggak bisa. Dia sendiri merasa terbunuh. Di dalam hatinya dia hancur. Dia mau maju, masih ada kemarahan. Masih ada kemarahan di hati dia. Sebentar, apa kemarahannya dia? The Hermit. Chariot. Dia nggak bisa move on dari dia. Ten of Wands. Dia menuduh Mbak berselingkuh. Dia percaya kata-katanya orang bahwa Mbak berselingkuh. Bahwa Mbak nggak cinta sama dia. Bahwa Mbak sama dia tuh terpaksa aja. Bahwa Mbak sama dia itu cuman ya ini kamuflase penipu. Dan di sini adalah kata-kata yang dihembuskan oleh kawan-kawannya. Sekarang dia berbeban berat karena dia sebenarnya jauh di dalam hatinya nggak mau pisah. Tapi dia masih ada ganjalan, masih percaya sama kata-kata temannya ini. Racunnya ini dari teman-temannya. Dia player, dia main, dia bermain-main. Dia terjebak dalam pikirannya dia sendiri bahwa Mbak berselingkuh. Dan dia ini nggak bisa ngadepin Mbak karena dia juga berselingkuh. Mbak nggak ada bukti, dia ada bukti. Apa yang dia pegang tuh hancur, dia stuck. Dia
Dia berpikir dengan menalak atau dia bermain-main dengan Mbak, ya kan? Dia bermain-main dengan Mbak. Dia kira Mbak akan hancur. Dia kira apa yang diomong teman-temannya itu enggak, nanti paling Mbak R itu akan balik ke kamu kayak gitu-gitu. Dan dia nggak nyangka bahwa ya selama ini kan Mbak memaafkan, ya kan? Dia kira Mbak akan udah seperti biasa, paling kalau aku kayak gini dia paling memaafkan, paling nunggu di depan pintu, nunggu aku pulang. Nanti aku minta maaf, selesai deh, nanti aku akan seperti biasa seperti itu. Tapi kali ini tidak. Dan ini masih orang yang masih terperangkap dalam trauma. Masih banyak hal yang harus dia hancurkan dalam dirinya dia. Nanti dia akan hancur oleh kelakuannya dia sendiri, bahwa teman-temannya dia akan meninggalkan dia, orang-orang yang dia akan stuck ngelihat Mbak bekerja terus, populer. Itu dia sembunyikan. Dia hancur ngelihat Mbak tuh sukses. Dia hancur ngelihat Mbak nggak mikirin dia lagi. Dia hancur. Dan di sini dia jabanin, iya deh, akhirnya ayo talak, karena dia minta energi Mbak. Dia ingin terkait sama Mbak. Nanti dia akan ngegas ngomongnya. Supaya apa? Supaya bisa ngambil energi Mbak. Karena dia kehilangan energi. Apapun dia lakukan untuk ketemu Mbak. Talak ini adalah karena Mbak nggak ngasih energi buat dia. Dia butuh energi. Mau marah-marah kek, mau sayang kek, dia akan ambil energi Mbak. Karena dia kehilangan energi Mbak dan dia merasa apa yang dia pegang gagal semua. Karena dia nggak dapat energi Mbak. Nggak dapat perhatian, nggak dapat, bahkan marah sekalipun adalah energi yang dia sedot. Kemarahan Mbak adalah energi yang dia sedot. Mbak bagus, ini nutup energinya sehingga dia kacau balau kayak gini. Sehingga dia kirim talak adalah karena Mbak sudah sempurna menutup energi dia. Dia ngasih talak ini dengan harapan ya udah, nanti kan ketemu, gue dapat lagi energi dari dia. Itu apa yang ada di dalam badannya dia, bukan dia, badannya dia, leluhurnya dia. Saya mau ambil energi dari Mbak R gitu, leluhurnya ini. Ya, dia kehilangan energimu. Dia berharap bisa ketemu supaya dia bisa ngambil energimu. Nanti dia ngajak berantem. Karena ini, karena dia mau bersama Mbak lagi. Karena dia nggak mau ngelihat Mbak sukses, karena dia nggak mau ngelihat Mbak positif. Dia akan bagaimanapun juga mempertahankan Mbak. Tapi di sini ada orang ketiga yang masih dia pertahankan. Tapi dia cinta sama Mbak. Ini nanti ada mengalir aja Mbak ya. Jangan tetap ngikutin siklusnya. Judgment ini adalah karma buat dia. Ada bom dari semesta buat dia. Mbak tenang aja, tetap menutup energi, tetap kalem, tetap mengikuti segala hal seturut Allah punya cerita. Pasrah mengalir pada Tuhan. Tetap menutup energimu kepada Allah. Serahkan semua pada Tuhan karena pasanganmu bukan urusannya Mbak lagi, urusannya Tuhan. Karena Mbak sudah memutus kutuknya kan. Nah, Mbak sedang pembayaran karma, ikhlas aja. Dia papain sama dia, tenang aja. Nanti akan ada banyak omongan-omongan yang jelek, yang menyudutkan Mbak. Tenang aja Mbak, tenang saja. Tetap menutup energi, tetap ngangkat hati ke atas. Ya, percaya sama Tuhan yang bermain. Nanti
Ya kayak ibarat kata kamu udah saya kasih tahu bolak-balik, nggak masih aja ngancem malaikat yang saya lindungi, si Mbak R ini. Kamu berhadapan dengan saya, malaikatnya Mbak yang akan bicara. Tenang aja Mbak, ini dia akan narik energi Mbak. Mbak tenang saja, bersama Allah ya Mbak. Sekarang kita ngelihat energi bulan April. Itu tentang si pasanganmu yang talak cerai. Sekarang kita lihat energi bulan April. Damai. Tidak bertengkar, tidak berkompetisi, damai. Tidak melakukan perseteruan, damai. Energimu damai. April. Damai. Keluar ini kartu keluarnya gini. Ini kartu yang kalau begini, ini perang kata-kata, ini gini. Jangan kasih energi. Kalau begini berantem mulut. Kalau begini santai aja. Nggak usah kasih energi ke segala sesuatu yang negatif. Energimu bulan April damai. The Sun. Harapan. Kerja keras. Ace of Cup. Knight of Swords. Energimu. Ada orang Mbak ini sekarang lagi the sun. The sun itu harapan yang baik, kehidupan yang baik, bersinar terang. Ace of One ini adalah memulai segala sesuatu, mengerjakan hal-hal baru. Dengan hati yang baru, dengan hati yang memuji Tuhan, dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Knight of Swords ini ada orang yang akan ngaco. Di sini akan ada orang-orang yang berusaha menggagalkan kedamaianmu. King of Wands. King of Swords. King of Cup. Wah, ada 3 king. Ada 3 king. Ada 3 king. Judgment. Page of Pentacle. Oke. King of Pentacles. King of Cup. Aduh, saya mau ketawa jadinya. Ini ada 3 cowok, ada 3 orang datang ke dalam kehidupan Mbak. Ya, nih, saya bacain satu-satu dulu. Yang satu adalah King of Wands, dia yang kelihatannya dia baik, dia kelihatannya memberikan jalan terang, tapi di sini nanti ada karma berjalan karena di sini ada cinta yang lain. Dia punya Mbak dijadikan orang ketiganya.
di sini ya. Saya nggak tahu ini siapa, saya bacain aja. Ini adalah orang yang Mbak rasa jalan terang Mbak. Mbak merasa bergairah, bersemangat dekat dia. Tapi nanti di akhir cerita di sini ada tiupan trompet dari Tuhan bahwa ini ada tes. Orang ini adalah tes karena orang ini masih punya orang ketiga. Oh, Mbak dijadikan orang ketiganya. Mbak akan sakit hati. Mbak akan sakit hati, dibuat sakit hati karena dia ada orang ketiganya. Di sini yang kedua, ini orang yang ambisi. Orang yang ambisi sama Mbak. Segala sesuatu yang dia keluarkan ya dia pengen sama Mbak, tapi di sini Mbak kayak apa ya? Ya karena dia ngebet sama Mbak, ibarat kata gitu. Nih ada King of Swords, ini adalah orang yang ngebet sama Mbak. Dia nawarkan hal kecil tapi kepingin banyak dari Mbak. Dan ini ada Mbak yang harus memutus kutuknya leluhur. Memutus kutuknya leluhur. Karena orang ini akan tetap akan mengakhiri ada urusan Mbak pernah membunuh leluhurnya. Ya, Mbak harus memutus talinya dengan orang ini. Tali leluhurnya Mbak membunuh orang ini. Sehingga dia di sini ingin membunuh Mbak. Dan di sini ambisian orangnya, bikin Mbak emosi terus ini. Tetap pertahankan kasih, tetap bekerja sama, mencari kemenangan bersama-sama sehingga malaikat bisa menyeimbangkan hidupmu. Di sini pakailah hati yang seimbang, pakailah untuk bekerja sama. Ini belum waktunya mencintai katanya. Ini belum waktunya mencintai. Di sini kartu yang Ace of Cup ini. Oh oke, sebentar. Ada 4 cowok Mbak. Ada 4 cowok. Di sini ada satu orang yang menawarkan hati. Tapi di sini terlibatnya pekerjaan. Dan di sini bersama orang ini Mbak akan menang. Ada turut campur tangan dari semesta. Ini 4 orang, berarti ini orang ketiga. Ini orang ketiga. Dia menyodorkan cupnya, hatinya. Dia ingin mempertahankan hatinya. Dan di sini akan ada urusan kerjasama keuangan. Dan dari sini Mbak akan besar. Karena hubungan dengan orang ini seimbang. Dilindungi semesta, dilindungi oleh malaikat. Hubungan dengan orang ini, entah ini siapa Mbak, sorry ya, aku nggak nyebut satu-satu. Ini secara umum bulan April, ya. Mbak akan ada orang yang menutupi perasaannya. Dia hanya ingin melindungi Mbak. Dia melindungi hatinya juga. Dia teman kerja Mbak. Dan Mbak akan dapat uang besar, akan dapat nama besar. Tapi ini hubungan pekerjaan. Sementara sampai April yang terlihat adalah hubungan pekerjaan. Dia belum menunjukkan hatinya. Dia masih memproteksi kesembuhan hatinya. Dia orang yang baru sembuh dari luka hati. Dia tidak mau lagi urusan cinta-cintaan. Dia mencintai Mbak, dia suka sama Mbak, tapi dia menutupi dengan hubungan pekerjaan. Nanti kalau Mbak sudah selesai, dia sudah sembuh, maka ini akan
menjadi sesuatu yang gemilang. Ini orang keempat. Orang keempat, dia ini sayang, tapi ngajak berantem terus. Ngomongnya nyolot. Dia memberikan Mbak sebuah untuk mengawali kehidupan yang baru. Tapi di sini dia tujuannya adalah karena dia tahu bersama Mbak dia bisa sukses. Jadi di sini tujuannya adalah keuangan. Orang yang keempat ini tujuannya keuangan. Ada maksud tersembunyi dari dia memulai hidup bersama Mbak. Ini nanti dia cinta, tapi dia sayang sama Mbak, tapi di sini ngomongnya suka pedes sama Mbak. King of Pentacles, Queen of Cup, The Emperor. Akan ada orang yang tereliminasi nanti. Dari 4 ini akan tereliminasi menjadi tinggal 2 saja. Dan Mbak melihat kepada orang yang saat ini punya uang. Orang yang pertama ini dia ngajak menstabilkan keuangan. Tapi dia punya orang lain. Mbak akan sakit hati karena dia berkhianat. Dan di sini tujuannya dia adalah menjadi makmur bersama Mbak, rumah tangga stabil. Sedangkan orang kedua di sini Queen of Cup. Anda harus memutus hubungan dengan orang kedua ini. Sedangkan orang ketiga ini yang dicari. Yang ini tersembunyi. 4 orang ini tersembunyi. Saya nggak boleh ngomong siapa. High Priestess. Mbak harus memakai intuisi untuk mencari pasangan yang Tuhan sediakan, karena di sini 4. Mbak boleh memilih 4. Tapi cuma 1 yang mendapatkan kesempurnaan dari Tuhan. Orang yang keempat ini dia berjuang untuk menyembuhkan hatinya, berjuang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Ini nanti berjuang. Dia mempertahankan apa yang dia sudah punya, tapi nanti dia akan pulih. Dia ini sakit jiwa karena segala sesuatu dia ukur pakai uang. Dia selalu punya pilihan lain. Yang dia mau adalah uang. Nanti dia akan bertahan untuk bagaimana caranya mengambil hatimu. Dia harus berubah, maka dia akan enak mencintai dirinya sendiri. Nanti ini akan prosesnya adalah dia menghancurkan egonya. Yang keempat ini nanti dari dia mencintai, tapi dia akan menghancurkan egonya untuk menjadi tenang bersama dirinya sendiri. Nah, dari 4 ini ada 1 yang tepat untuk Mbak. Tapi di sini juga dia menyembunyikan perasaannya. Tapi dia adalah Emperor. Mbak hanya harus memakai intuisi.
Queen of Wands. Ya. Oke, suruh buka lagi. Udah, bener. Ini yang ketiga, Mbak hanya harus mencari orang yang ketiga ini. Yang orang pertama ini dia akan mengkhianati Mbak dengan hadirnya orang ketiga. Yang kedua ini dia akan kembali ke masa lalu, orang di masa lalunya dia. Dia akan, ini past life. Oke, di sini katanya ini past life relationship-nya Mbak yang harus Mbak putus. Mbak harus keluar dari memutus, ya, harus memutus past life relationmu. Karena zaman dahulu dia terbunuh oleh Mbak. Jadi Mbak harus putus kutuknya leluhurnya dia, minta maaf atas segala yang dilakukan oleh leluhur Mbak dan berdamai. Nanti dia akan pergi dengan dia akan tenang dengan sendirinya. Ini hubungan karma. Ini hubungan karma. Ini hubungan karma juga, ini pengkhianatan. Di sini yang benar. Di sini akan ada legal hukum asal Mbak memakai intuisi. Orang ini nanti yang keempat ini nanti dia akan pergi. Nanti akan pergi. Karena terjebak pikirannya dia sendiri. Dia akan pergi menemukan dirinya sendiri. Ini semua tentang pengendalian diri. Ini semua tentang semua tes yang ini adalah tes ya. Jadi bulan April Mbak itu dapat tes, tapi di sini ada kemudahan banyak uang. Mbak tidak boleh mengambil keputusan, itu katanya. Bulan April Mbak tidak boleh menentukan pilihan. Biarkan mengalir dulu, biar diputus-putusin dulu hubungan dengan leluhur-leluhur ini. Ya, siapapun yang 4 orang ini, Mbak sendiri yang tahu. Ini hubungannya berat. Kalau salah milih fatal. Mbak ngulang siklus lagi nanti, fatal. Terus di sini di sini ada permintaan maaf. Ini adalah bintang, ini adalah siklus. Kendalikan ego level bawah Mbak. Oke, bulan April tidak boleh memilih. Kendalikan ego level bawah Mbak. Ada 4 yang jentrek, yang nongkrongin Mbak. Semuanya tentang uang. Semuanya tentang kerjasama, semua tentang uang. Cuman di sini adalah bulan April pengendalian ego level bawah, pengendalian setan di dalam diri kita, pengendalian ambisi, pengendalian nafsu, pengendalian diri. Kendalikan setan di dalam diri kita. Gitu ya, nggak boleh muncul karena ini muncul 4 ini kalau salah memilih Mbak masuk dalam jebakan setan. Oke Mbak. Semuanya tentang uang. Semuanya nawarin uang. Yang akan membuat Mbak stuck. Ini hubungan pekerjaan semua. Semuanya nawarin uang. Semuanya tentang pekerjaan. Makanya saya bilang ya Mbak harus banyak-banyak melihat kepada Allah. Banyak-banyak melihat bulan April ya, mulai bulan April cinta Allah saja. Benar-benar merunduk karena ada hadiah yang akan bisa diambil di bulan April. Ya, nanti satu demi satu rontok sendiri. Rontok semua. Oke Mbak, nggak boleh memilih yang si M tadi nggak saya bacakan karena M ada termasuk di dalam rahasia leluhur. Ya, ada hubungan-hubungan yang harus diputus, hubungan-hubungan karma yang harus diputus.
Ini ada 4 cowok, salah satunya adalah M. Saya nggak boleh nyebut yang mana. Mbak harus memakai intuisi. Karena salah memilih, Mbak kembali ke siklus. Lakukan segala hal melihat pada Tuhan. Oke Mbak? Bulan April belum waktunya memilih. Nanti hidup yang akan memilihkan untuk Mbak. Setelah satu demi satu rontok. Hidup yang akan memilihkan buat Mbak, bukan Mbak yang memilih. Oke Mbak? Nanti satu demi satu rontok. Bulan April Mbak berdamai dengan diri sendiri. Damai-damai saja. Karena kalau begini, ini ada kompetisi. Ada 4 orang ini berebutan Mbak. Mbak ngeground, pilih Allah. Pilih Allah. Yang sabar, menanti di dalam Allah, dia yang akan bertahan. Ini, yang nomor 3 ini. Siapa? Saya nggak tahu. Karena dia menyembunyikan perasaannya. Dan Mbak nggak ngelihat dia. Mbak hanya harus memakai intuisi. Tapi yang keempat-empatnya ini dekat sama Mbak. Oke Mbak. Terima kasih. Sehat, selamat, semangat. Banyak uangnya ini. Sorry. Ini semua tentang uang. Jadi dalam masalah keuangan Mbak nggak pusing. Bulan April Mbak nggak pusing pada masalah uang. Pengendalian diri, kebijaksanaan tinggi, ciptakan kedamaian bersama Tuhan. Sukses selalu Mbak ya.